Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya. Gimana hubungan triparty kamu ini ke depannya? Entah kamu yang orang ketiganya Leo, atau mungkin kamu orang pertama tapi diselingkuhi dan sekarang lagi menjalani hubungan yang bikin rumit gitu. Gimana nih ke depannya? Kira-kira dia akan pilih kamu atau pilih orang ketiga atau orang pertama? Kita lihat. Oke, seperti biasa ya Leo, sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini hanya general reading aja ya, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, so simple sih. Itu aja bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Leo, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhirnya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya dari energi kartunya untuk Leo. Yang hubungan triparty ini gimana ke depannya? Kira-kira bakalan terjadi apa? Ya. Oke. Beri saya 10 kartu untuk Leo. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai readingan pembacaan. Oke, kartu pertamanya ada Six of Cups, The Magician, Eight of Pentacles, Justice, The Moon. Leo, setiap zodiak aku udah kasih tahu ya, kalau hubungan triparty itu gak bisa berharap banyak ya, karena hubungan semacam ini tuh hubungan yang tidak disukai oleh Tuhan ya, karena hubungan ini adalah hubungan yang negatif. Jadi jangan heran setiap readingan zodiak yang triparty ini nih, kenapa readingannya tidak ada yang bagus ya. Kamu harus tahu itu dan pahami ya. Entah kamu orang ketiganya Leo atau kamu mungkin orang pertamanya, bukan kamu yang toksik tapi pasangan kamu yang toksik ya, kalau kamu orang pertamanya. Karena apa? Kamu berdealing dengan orang yang salah. Oke Leo, gimana nih hubungan triparty kamu nih ke depannya? Entah kamu orang pertamanya dia yang ternyata kamu diselingkuhi, atau ternyata di sini kamu adalah orang ketiganya dia ya Leo ya. Kira-kira gimana nih hubungan ke depannya? Kalau saya lihat ke depannya tidak ada perkembangan ya, tidak ada hal yang dapat diubah, karena ke depannya saya lihat Leo dia akan meninggalkan kalian semua. Entah kamu orang pertamanya atau orang ketiganya, atau mungkin ternyata kamu orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh. Buset deh, banyak banget ya. Jadi ya tidak akan ada satupun yang dia pilih untuk diseriusi. Jadi untuk hubungan kedepannya di sini kemungkinan kalau saya lihat sih dia tidak akan ngomong putus ya, tapi lebih kayak ke arah dia deket sama kamu. Jadi kayak hanya untuk mendapatkan suatu perhatian ya, kondisi dimana itu yang dia butuhin ya. Jadi dia tetap dekat sama kamu, cuma ya gitu, dia nggak akan bisa ngomong putus. Paling kayak tiba-tiba dia ngejauh, tiba-tiba kayak dia ini bakalan sulit dihubungin, tiba-tiba ya lost contact gitu aja. Itu artinya memang dia menginginkan putus, tapi nggak secara frontal, nggak secara ucapan dia omongkan. Jadi hanya sebatas dari kayak yang gerak-gerik dia aja terlihat seperti itu. So untuk kamu Leo, di sini kalau kamu berharap lebih terkait hubungan ini yang bisa dibawa ke jenjang yang serius selanjutnya, I think tidak akan menjadi apa-apa ya, karena begitu-gitu aja. Karena orang ini itu memang senang mempermainkan orang lain ya.
Jadi memang tipe orang itu gimana ya, dia kalau udah ngedapetin tuh A, si B atau si C di sini, dia seneng gitu ya. Kalau udah seneng ya dia nggak seriusin, karena dia seneng buat orang itu jatuh cinta sama dia. Dia seneng orang itu tuh mencintai dia, tapi tanpa mau dia memberikan hatinya kepada orang tersebut. Makanya kenapa dia bersikap kayak gini, kok nggak serius-serius, ya itu karena rasa cintanya ini, rasa sukanya ini tidak ada. Ya kan udah aku bilang barusan, dia lebih seneng orang lain yang memberikan cinta, tapi tanpa mau dia memberikan rasa cintanya kepada orang lain. Makanya kenapa di sini kalau kamu sebagai orang pertamanya Leo ya, kok kamu diselingkuhin sih? Ya itu dia, kan dia pengen cari yang lain lagi. Karena apa? Kamu sebagai orang pertamanya sudah didapatkan cintanya, ya kan begitu kondisinya. Nggak ada yang nggak ada yang dia seriusin ya. Jadi kamu orang ketiganya pun, orang keempat ke orang lima ya begitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Dia cari lagi yang lain. Ibarat kata ya, aku ngeliat sih dia lebih pingin buat orang lain GR ya, buat orang lain itu suka sama dia. Jadi kayak seolah-olah dia ini tuh suka sama kamu, padahal nyatanya itu dia cuma pingin bikin GR kamu aja. Ya niatnya tuh kalau aku lihat ini benar-benar jahat sih. Jadi jangan heran setiap readingan yang triparty itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Saya udah kasih tahu ya, karena hubungan ini tidak disukai oleh Tuhan. Saya ngomong ini berkali-kali supaya kalian ingat ya, karena kalian harus waspada. Kalian harus tahu hubungan ini hubungan yang negatif, karena kalian berdealing dengan orang yang salah. Tentu akhirnya tidak akan sesuai yang kamu harapkan. Jadi nggak usah heran, kayak kamu nonton di TV gimana sih? Kamu nonton di TV kan kadang-kadang tuh suara jeritan istri ya. Ya kadang-kadang aku suka nonton sinetron ya guys ya, bukan aku korban sinetron, cuman kadang-kadang ya kita mau nonton film kadang-kadang banyak berita atau iklan ya, kadang-kadang aku nonton ya di Indosiar. Itu kisah-kisah kayak gitu tuh memang nyata, memang ada kayak gitu ya. Jadi kalau orang kayak gitu tuh ya sulit ya. Cuman kalau di sinetron kan ya mereka bisa tobat, tapi ya dalam realitanya ada yang bertobat, tapi ya itu kemungkinan kecil, hanya 20%. Nyatanya 80% ya bakalan begitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Nyata kok, pasangan saya, mantan saya yang dulu aja begitu, tidak ada perubahan, nggak bertobat-tobat tuh. Ya, jadi aku kasih tahu ya, bukan karena kamu yang buruk, bukan karena kamu yang sifatnya jelek, tapi di sini memang kamu salah berhadapan dengan orang. Kamu salah, kenapa kamu berdealing dengan orang yang seperti ini? Orang toksik yang nggak bakalan bisa dibawa ke hubungannya serius. Pasti hasil akhirnya begitu. Nah, buat kamu Leo, yang di sini porsinya kamu sebagai orang ketiga dalam hubungan ini, ya kamu jangan heran ya kalau berakhirnya juga kurang baik, karena kamu juga sudah salah masuk ke dalam hubungan orang ya, itu kan kurang pantas ya. Jadi di sini ada kartu strength, ya udah, dan di sini ada kartu Ace of Wands, artinya ya udah kamu lupakan ya, karena ya gimana pun ke depannya ya paling begitu-gitu aja. Kamu sama dia, pacaran sama dia, udah dia cuma pengen dapat perhatian dari kamu, yang penting kamunya cinta, sedangkan dia nggak bisa kasih hal yang lebih seperti kasih sayang, timbal balik ya. Jadi tipe orang yang hanya mau menerima tanpa mau memberi ya. Jadi itu, jadi ya kedepannya ya kamu nggak bisa ngedapetin keseriusan dari dia ya. Kamu akan sewaktu-waktu ditinggalkan karena memang orangnya ya nggak jelas ya. Nggak jelas, orangnya tidak jelas. Aduh, padahal kalau aku lihat-lihat sih orangnya ini tipe orang yang baik ya, apalagi yang kulihat dia tipikal orang yang kalem, tapi kenapa ya kelakuannya begitu ya. Oh, ini ada kartu King of Wands, I see. Dia pikir itu dia ganteng, dia pikir itu dia itu cantik. Nah, dalam pemikiran dia yang seperti itu, dia merasa dia bisa menemukan yang lebih. Ibarat kata banyak yang suka sama dia ya. Jadi mungkin karena dia punya power yang seperti itu ya, fisiknya sempurna, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tapi malah dimanfaatkan dengan hal yang salah ya. Gitulah, fisik kadang-kadang nggak jadi jaminan guys.
Kadang yang ganteng, yang cantik suka kayak gitu, tapi nggak semuanya ya, cuma memang orang tertentu aja kadang-kadang suka bersikap yang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sih, karena dia punya fisik yang cukup bagus ya, itu kadang-kadang ya jangan salah ngebuat orang-orang jadi banyak yang suka sama dia. So untuk kamu Leo, ya kamu harus banyak bersabar ya sama orang kayak gini, karena dengan orang kayak gini ya Leo, kamu gak bakal dapat bisa diseriusin ya. Makanya saya berharap nanti kedepannya kamu cari orang yang inilah, yang masih single ya, jangan cari yang kayak begini lagi. Oke, thank you untuk kartunya. Oke, di sini ada forgiveness ya, maafkan dia ya, maafkan atas apa yang dia lakukan selama ini ke kamu. Mungkin maksud dari angel di sini itu tuh kayak yang secara langsung itu ya, kamu anggap hal ini tuh sebagai pembelajaran untuk kamu buat ke depannya. Yang dimana di sini dia itu ya, kita sebagai manusia kita harus maafkan orangnya, tapi bukan berarti kamu keterjun yang salah. Kenapa sih, kan dia yang jahatin aku, kok aku yang maafin dia? Kamu maafkan dia itu untuk kelegaan hati kamu, bukan maksud saya kamu balikan lagi dengan orang kayak gitu. Kamu nggak tahu namanya memaafkan ya. Kadang-kadang saya suka lihat ada komenan satu orang ya yang julid banget ya, katanya dia yang nyakitin, kok aku yang harus maafin. Ya bukan begitu maksud aku. Memaafkan ini untuk kelegaan hati kamu ya, jadi supaya kamu nggak terlalu menaruh rasa benci dan dendam yang mendalam ya. Itu aja untuk kamu Leo, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.